Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-temanku dimanapun berada, dalam hal ini saya akan membahas tentang suatu hadis, ya. Hadis di mana ini berhubungan dengan ciri daripada wanita solehah. Jadi ada wanita solehah di sini, ya. Namun saya akan membacakan dulu hadis yang berhubungan dengan ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya mataun, ya. Dalam bahasa Arab, ad-dunya mataun artinya begini: dunia yang kita tinggal ini, ya, di bumi ini, ya, di bumi yang kita cintai, itu kalau diumpamakan itu adalah kesenangan, atau juga bisa diumpamakan dengan perhiasan. Jadi dunia kalau diumpamakan itu bisa dikatakan sebagai perhiasan, atau juga bisa dikatakan dengan kesenangan. Nah, kalau dunia itu bisa dikatakan atau diumpamakan dengan kesenangan, atau juga bisa dikatakan dengan seperti tadi, ya, ad-dunya mataun, itu dunia itu sebagai perhiasan. Apakah dunia itu semacam gelanggang gede? Kalau perhiasan tentu wong pada ngulati gelanggang gede atau kalunggang gede. Ini, ya, biasanya. Berarti wanita itu diumpamakan sebagai gelanggang gede atau kalunggang gede, seperti itu. Kalau dunia itu diumpamakan sebagai kesenangan, maka ini dikatakan sebagai kesenangan, maka orang itu mencari kesenangan, ya. Misalnya dalam kesenangan itu senengnya lagi seneng pengen ning motor anyar, maka dunia itu seperti itu, motor bagus seperti itu. Dunia diumpamakan, ini hanya sebagai perumpamaan, ya. Perumpamaan kalau kita berpikir, ya. Ini berpikir, ya. Ini sih kalau seumpama, ini bahasa seumpama, perumpamaan. Dunia sebagai perhiasan, nah, yang diterangkan tadi. Wa khairu mata uha, wa khairu mata uha, kembalinya. Dan sebaik-baiknya dunia ataupun perhiasan, kalau kita tadi membahas tentang perhiasan atau kesenangan, itu tentu ada yang lebih baik. Jadi ada orang itu kalau semacam diumpamakan gelang gede, misalnya lagi tuku mili-mili pengen gelang gede, itu maka ada yang lebih baik seperti itu. Jadi anak yang bagus, ada yang lebih bagus seperti itu. Jadi ada yang
bagus ataupun termewah misalnya, ataupun terenak kalau dikatakan sebagai makanan misalnya terenak atau terlezat. Nah, wa khairu mata'uha almar'atus solehah, ini bahasanya. Kesenangan yang paling baik, paling bagus, ataupun apa ya yang tadi ya, misalnya diumpamakan sebagai gelang yang paling bagus, gelang apa, merek apa, seperti itu. Namun ini yang dikatakan ini ada seorang wanita yang dibahas ya. Jadi suatu wanita misalnya, wanita itu cantik semua, nah bagus semua, ini berarti dikatakan sebagai kesenangan ya, kesenangan dalam dunia itu isinya wanita kalau bentuknya kesenangan. Nah tentu orang itu kalau memilih wanita itu memilih luruh kan Kang Ayu, Kang Sugi, seperti itu. Tetapi ada bahasa di sini bahwa wanita yang lebih baik atau lebih cantik mengalahkan segalanya yaitu almar'atus solehah. Di sini ada bahasa dijawab oleh kiai yang mengarang dalam hadis ini. Jadi yang mengalahkan bahwa ada wanita misalnya wanita cantik mengalahkan wanita cantik yaitu wanita yang solehah. Jadi ada wanita yang solehah ini jadi mengalahkan wanita-wanita yang lainnya. Jadi wanita yang solehah itu bisa mengalahkan kecantikan daripada orang itu. Jadi orang cantik kalau tidak baik itu kecantikannya akan hilang. Jadi orang ayu kalau kelakuannya itu tidak bagus, maka ayunya itu akan menjadi hilang. Dan orang cantik itu ketika itu kalau masih muda ya bisa dikatakan sebagai cantik itu kalau muda, tapi kalau tua wah udah ini sih sudah nggak cantik lagi namanya. Makanya yang paling abadi dalam kecantikan diri seorang wanita itu adalah solehnya itu. Jadi wanita yang soleh, taatan. Diriwayatkan dalam suatu hadis yang lain mengatakan bahwa ma istafadal mu'minu ba'da wallahu khairul lahu min zaujati soleh. Jadi in amaroha atau atuhu, seperti ini. Jika seorang suami itu memerintahkan kepada seorang istri, maka seorang istri ini mentaati. Taat itu artinya mengikuti. Jadi ketika seorang suami memerintahkan, maka seorang istri itu mematuhi, seperti itu maksudnya. Contohnya misalnya mana ke toko sate misalnya, gampangannya itu suatu kalimat perintah ya. Jadi memerintahkan, tapi di sini juga ada kalimat perintahnya, perintah yang bagus ya. Maka ini mesti ditaati oleh seorang istri itu sendiri. Jadi kalimat perintah tapi perintah yang bagus di sini ya penjelasannya. Maka seorang
istri itu harus mentaati. Ini yang berhubungan dengan wanita soleh tadi ya. Jadi kalau amarohnya itu berbentuknya tidak baik, ini lain lagi ya. Ini yang saya bahas adalah perintah, tetapi perintahnya itu bagus, misalnya kongkon sembahyang, nah itu juga amaroh tapi amaroh yang bagus. Nah, wa inna daro ilaiha sarro tahu, artinya begini, ketika seorang suami itu memandang seorang istri, maka seorang istri itu tersenyum kepada seorang suami itu. Jadi pandangannya itu pandangan yang penuh dengan senyum. Jadi pandangan itu pandangan senyum ya. Jadi ini ya, seorang istri itu ketika dipandangi oleh seorang suaminya, maka dia tidak cemberut seperti itu. Nah, makanya kadang-kala kan kalau lakan duite misalnya wadon lakan duite boro-boro senyumnya di dalam yang laki ya cemberut. Nah, makanya ini ciri wanita yang soleha itu seperti itu. Ketika dipandang oleh seorang suaminya, maka dia itu penuh berseri. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia berseri-seri itu ya muka yang berseri-seri yang hitungannya tersenyum, jadi orang cemberut seperti itu, mukanya tidak kecut, lamun bahasa wong Nembang kecut banget kamu itu kalau dilihat kecut. Nah, makanya ini menjadi sebuah ciri ya yang saya katakan tadi. Jadi mukanya ketika dia itu dipandang oleh seorang suami berseri-seri seperti itu. Wa in aksama alaiha abrotahu, ini kalau suaminya itu memiliki istri dua misalnya. Nah, tapi kalau menurut saya ya, kalau bahasa ini kalau istrinya satu, ini bisa ditafsirkan dengan menerima. Jadi seorang istri, nah, ketika dia itu oleh suaminya ya, apapun yang dimiliki oleh seorang suami, dia itu menerima apa kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh seorang suami itu sendiri. Jadi kekurangannya apapun dia terima. Misalnya makanya ku baliknya ku oli setitik misalnya. Seorang istri tidak neko-neko. Nah, tidak. Ya maaf ya. Kalau kita kang neko-neko kan ibaratnya kita sendiri yang rugi ya. Misalnya pendapatan kita ini dapat 50.000, pengeluarannya lebih daripada 50.000. Makanya yang sangat memberatkan itu seorang suami. Jadi pendapatan kanggo belanjai rabis yang ketewu, pengeluarannya ku 70.000. Nah, makanya ini yang memberatkan bagi seorang suami ya, seperti itu. Makanya ada bahasa di sini, seorang istri kudu nerima seperti itu, kudu nerima apa yang diperoleh dari seorang suami itu sendiri. Makanya ada bahasa menerima. Tuh, seorang wanita yang soleha itu seperti itu. Makanya kadangkala bahasa nerima ini
sulit. Karena di zaman sekarang ini orang itu bukannya menerima, tapi kalau saya menurut pandangan saya, zaman sekarang itu wanita itu ya maaf, seribu maaf, itu pengennya ku ya tidak semua wanita, ada ya, bukan semua ya, saya hanya mencontohkan sedikit ya. Nah maksudnya itu pengennya ku setara dengan teman. Jadi bahasa lamun anuka, lamun wong Jawa kudu pada karo baturnya misalnya dua kelambi nggo kelambi bagus ya kudu melu kelambi bagus seperti itu. Nah zaman gini makanya yang memberatkan itu ang jadi pusingku seorang suami seperti itu. Jadi suami lu pusing. Nah makanya ini kalau menengok bahwa seorang istri yang soleha ini seperti itu cirinya, menerima segala bentuk kekurangan apa yang ada dalam diri seorang suami itu sendiri. Nah, wa in goba anha hifdatuhu fin nafsiha wa ma li fin nafsiha wa ma luhu ya. Jadi begini pemahamannya. Jika seorang suami itu keluar ya, misalnya dia itu seorang suami bekerja pulang sore, nah apa saja pekerjaannya, dia itu berangkat ya, maka seorang istri itu menjaga dirinya, menjaga tubuhnya ya. Kalau menjaga tubuhnya kan tahu sendiri, maksudnya jangan sampai ya begitu, jangan sampai tubuhnya itu ya konon lah zaman biyen kan. Jadi khusus dirinya sendiri atau tubuhnya itu untuk sang suami seperti itu maksudnya. Jadi ajak ngomong sejene sudah sih lamun bahasa Jawa kak, ajak kanggo wong lanang sejene maksudnya sih menjaga dirinya seorang istri di dalam dirinya, di dalam tubuhnya itu hanya untuk sang suaminya, maksudnya seperti itu. Apa kecantikan yang ada di dalam dirinya, kelebihan yang ada pada istri itu hanya untuk sang suaminya, maksudnya seperti itu. Jangan kecantikan yang ada pada seorang istri, maksudnya sih diler-ler kanggo uang sejen, maksudnya seperti itu, jangan maksudnya. Nah, wa maluhu artinya maluhu itu hartanya. Ketika seorang suami tidak ada di rumah, seorang istri harus mampu menjaga dirinya, menjaga hartanya. Jadi, wah ya adakah bojone kita ku suami kita kulaka duitnya kanggo tukukin besi, nah berarti tidak menjaga hartanya. Lamun anu kebeli di paiwara, kecuali lamun di paiwara, lamun anu di ngomong oh ya isungku tukukun oli tabeli lah, berarti maksudnya menjaga harta itu seorang istri kudu bisa menjaga harta yang dimiliki oleh seorang suami itu sendiri. Nah makanya muamaluhu itu hartanya. Jadi seorang istri harus bisa menjaga harta yang dimiliki oleh seorang istri dan seorang suami. Nah makanya maksudnya harta itu harta kang
ya ketika dia itu seorang istri dan suami menjalani, jadi polipati pira dikumpulakan. Nah kira-kira lamun kita duwe masa depan pengen duwe omah, kita tabungkan, misalnya ditabungaken di dalam bank atau ning di tolika, ya seorang suami seorang istri kudu bisa menjaga. Nah aja sampai harta ini hitungannya lamun entok beli keruan, ngaran entok beli keruan ku ya ake parane anggo mana anggo mene anggo mana anggo mene ora keruan, sang suami tidak diberi tahu duit entok. Nah ini yang menjadi sumber masalah perpecahan di dalam rumah tangga orang itu. Nah makanya ini ya yang tadi saya katakan bahwa ada wanita yang soleh tadi. Jadi sebagus-bagusnya suatu kecantikan dari seorang istri, sebagus-bagusnya harta, sebagus-bagusnya makanan yang enak, selezat-lezatnya maksudnya ya, selezat-lezatnya makanan yang enak, yang paling lezat, yang paling bagus, yang paling cantik adalah wanita yang solehah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.